Halo kawan setara, jumpa lagi. Kali ini saya akan membahas soal studi setara tentang Indeks Kota Toleran atau IKT. Saya pikir pernah mendengarnya, karena biasanya tiap tahun itu setara melaunching ini dan tentu saja viral di berbagai platform media, entah itu berupa hujatan atau berupa dukungan, tapi yang jelas viral. Nah, kali ini saya akan sedikit mengulik soal Indeks Kota Toleran. Pertama, saya akan mengulas soal kekeliruan cara pandang terhadap IKT. Yang biasa ditanyakan atau direspon oleh publik adalah di kota-kota kami tidak ada peristiwa intoleransi. Tetapi kenapa di studi IKT, kota kami nilai toleransinya rendah atau bahkan masuk di 10 terbawah? Nah, itu pertanyaan pertama yang sering dialamatkan kepada setara. Melalui IKT, setara itu merekonstruksi cara pandang terhadap kondisi toleransi di sebuah daerah. Jika mainstreamnya perspektif kondisi toleransi itu hanya dipandang sebagai ada atau tidak adanya peristiwa pelanggaran KBB atau intoleransi, maka melalui IKT ini setara menyusun 8 indikator untuk mengukur tingkat toleransi di sebuah daerah. Peristiwa intoleransi itu hanya satu indikator dari 8 indikator yang kami susun tadi. Nah, apa aja indikatornya? Nanti kita ulas di part 2, kalau rame. Nah, pertanyaan kedua yang sering dialamatkan kepada setara soal IKT adalah, apa sampelnya? Bagaimana cara setara mengambil sampel kota, sehingga kota kamilah yang kemudian dipilih untuk distudi? Jawabannya adalah, setara tidak mengambil sampel kota. Jadi, setara itu melakukan studi terhadap 94 kota di Indonesia. Kota-kota di DKI Jakarta disatukan karena faktor kewenangan yang tidak berimbang dengan kota lain, sehingga disatukan. Itu plus minusnya nanti, sehingga 94 kota lah yang kemudian kami nilai, kami ukur dengan 8 indikator tadi, sehingga ya, jadilah skor-skor tadi itu mengacu ke indikator tadi. Pertanyaan ketiga yang sering dialamatkan kepada kami adalah, kenapa harus diberikan skor? Studi IKT ini membuat kota-kota atau naming-shaming ya kepada kota-kota? Jawabannya tentu tidak. Karena tujuan utama dari studi ini adalah mengkampanyekan, mendorong, mendukung elemen kota untuk bersama-sama bersinergi memajukan toleransi di kotanya masing-masing. Sehingga muncullah yang namanya ekosistem toleransi yang kami harapkan tersebar di seluruh Indonesia. Bagaimana wujud ekosistem toleransi itu? Gampangnya teman-teman bisa menilai atau melihat bagaimana implementasinya di 10 kota dengan skor toleransi tertinggi di Indonesia di studi IKT ini. Banyak kok, bisa teman-teman cek. Itulah wujud implementasinya. Oke, berikutnya pertanyaan yang sering kami dapati adalah, bagaimana kota-kota itu bisa naik turun dalam pemeringkatannya? Di luar konteks adanya berbagai catatan minus dalam indikator-indikator studi ini, tapi pada saat yang berlainan adalah ketika kota A melakukan berbagai terobosan inovasi dalam pembagian toleransi sehingga skornya naik, sementara kota B cenderung stagnan atau diam atau tidak memiliki inovasi sehingga skornya tetap. Nah, kondisi inilah yang kemudian juga berkontribusi terhadap naik turunnya skor toleransi sebuah kota yang kami berikan. Kenapa kota kami disebut sebagai kota intoleran? Jawabannya adalah, kalau teman-teman baca laporan fullnya, laporan aslinya ya, yang langsung dari setara, teman-teman tidak akan pernah menemukan satupun kata kota intoleran. Yang kami gunakan justru kota dengan skor toleransi tertinggi atau kota dengan skor toleransi terendah. Kenapa? Karena asumsi studi ini pun dari awal mengasumsikan bahwa setiap kota itu dia sudah toleran, tetapi memiliki dinamika atau fluktuasi yang berbeda dikarenakan faktor kedaerahannya, sehingga dengan kota itu dia sudah diasumsikan dari awal sudah toleran. Inilah fluktuasinya yang disebabkan oleh indikator-indikator tadi yang punya skor berbeda gitu. Jadi tidak ada kota intoleran. Itu barangkali teman-teman membacanya di sumber
selain sumber setara gitu. Itu kira-kira pertanyaan yang sering kami dapati soal kota toleran. Kalau masih ada silakan komen di bawah ini. Sampai jumpa.